Berlatar di suatu rumah, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang gadis cantik dan baik hati. Gadis itu bernama Kaya Adams. Kala itu beliau sedang menyiapkan makanan untuk adiknya yang masih kecil. Diketahui semenjak ibu Kaya meninggal, tentunya Kaya harus menggantikan peran dari almarhumah sang ibu, yaitu sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Contohnya seperti kukumbah piring, nyeseh popoean, nyetrika, sasapu, ngepel, dan menyiapkan makanan. Sekarang Kaya hanya tinggal bersama ayah serta adik laki-lakinya yang masih kecil. Kemudian setelah selesai menyiapkan sarapan untuk sang adik, Kaya pun berpamitan terlebih dahulu kepada si ayah untuk menemui temannya. Namun sebelum pergi, si ayah sempat memberikan uang jajan. Namun alangkah baiknya si Kaya menolak pemberian itu. Cuma goceng doang mah, mana cukup beli seblak. Begitu kira-kira dalam hati si Kaya. Setelah itu berangkatlah Kaya menggunakan mobil Jeep. Singkat cerita, setelah perjalanan yang lumayan dekat, sampailah Kaya di Pantai Anyer. Di tempat itu, Kaya bertemu dengan temannya bernama Tessa. Ini parasnya, tanpa banyak omon-omon, Tessa pun langsung mengajak Kaya untuk bertemu kekasihnya yang merupakan si paling anak pantai. Tessa juga ingin mengenalkan Kaya pada teman kekasihnya yang juga merupakan anak pantai, dan beliau juga memiliki usaha semacam penyewaan alat-alat seperti pancingan, pelampung, snorkeling, papan surfing, papan tulis, dan lain-lain. If he finds out we're way out here, he's gonna kill us. Oh God. Wait until you see his friend. Okay, I don't need to fix up that. They're like these water stunt junkies or something. I don't know. They're cute, but stupid crazy. Give them the chance. It'll be fun, I promise. Happy to be your wing girl. Sesampainya di kedai kecil, di sana mereka pun bertemu dengan kekasih Tessa bernama Julian dan temannya yang memiliki usaha alat-alat pantai bernama Sander. Di sini Tessa pun mengenalkan sahabatnya itu pada kekasihnya dan Sander. Di tengah kehangatan pertemuan tersebut, Kaya mendengar mereka membicarakan perjalanan menuju suatu pulau. Lantas Tessa pun mengajak Kaya supaya ikut dengan mereka pergi ke pulau itu. Namun Kaya menolak sebab dirinya tidak bisa bermain lama-lama atau sampai menginap karena ia harus menyiapkan makan malam untuk sang ayah dan adik tercinta. Dengan nada sedikit memaksa, Tessa kembali membujuk Kaya dengan mengatakan bahwa kita pasti akan kembali sebelum maghrib. Ya, dengan bujukan itu, akhirnya Kaya pun tertarik ikut dengan mereka. Kemudian berangkatlah keempat remaja ini menggunakan 2 jet ski sambil dibonceng berpasang-pasangan. Tessa bersama kekasihnya, sedangkan Kaya bersama Sander. Nervous? What's up, everybody? King Juliano on the mic, piped up and ready to... And these couple of baddies. Remember, kids. Ladies and gents, Xander, step on it, man. Kaya, I think so. It's about time we get Awkward. Xander, I'm... Setelah menempuh perjalanan dengan pemandangan yang sangat-sangat indah, sampailah mereka di pulau tujuan yang tak kalah indah. Di sini mereka pun mulai bersantai sambil menikmati keindahan pulau. Sementara Kaya yang duduk bersama Sander, mereka pun curhat tentang kehidupannya. Kaya bercerita mengenai ibunya yang meninggal 1 tahun lalu dan soal ayahnya yang sibuk dengan pekerjaan demi membiayai kedua anaknya. Untuk menambah keseruan mereka di pulau itu, lantas mereka berempat pun mulai berenang bersama. Nah, disinilah Kaya dan Sander mulai semakin dekat. Tak ragu-ragu, mereka juga sampai cipokan di asinnya air laut. Enak amat, baru kenal udah bisa dapat congornya.
Singkat cerita, setelah puas menikmati hari di pulau itu, pada akhirnya mereka pun kembali pulang. Akan tetapi di tengah perjalanan, Julian yang merasa sudah bersahabat dengan laut mencoba menghibur Tessa sambil kebut-kebutan. Namun tak disangka niat baik itu malah berujung petaka, di mana mereka semua terjatuh dan kedua jet ski mereka hancur. Bahkan Julian yang kala itu terjatuh malah ketabrak oleh jet ski yang dinaiki Sander. Julie! Beruntung Sander masih selamat meskipun mendapat luka parah di bagian kepalanya. Sementara Kaya, dirinya masih berusaha memanggil-manggil nama Julian. Tapi sayang tidak ada jawaban dari Julian. Ya, karena Julian pingsan dan dirinya tidak memakai pelampung, otomatis membuat tubuhnya tenggelam. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka menganggap mungkin Julian sudah tewas dan tenggelam. Dan sekarang yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana caranya kembali pulang. Apakah mereka akan berenang sampai ke daratan? Dirasa itu hal yang mustahil. Waktu pun terus berjalan hingga tak terasa hari sudah semakin sore. Ditambah mereka juga khawatir akan kemunculan predator laut yang bisa saja menyerang mereka. Dan firasat itu pun benar, terlihat dari kedalaman laut seekor hiu mulai mendekati mereka. Tapi beruntung, hiu tersebut kembali menjauh, sebab ada kapal nelayan yang berlayar ke arah mereka. Melihat kapal nelayan itu, mereka pun langsung berteriak meminta tolong. Pada akhirnya, seorang nelayan yang ada di kapal tersebut melihat keberadaan mereka. Hey! Help! Oh my god! Help! Setelah mendekatkan kapalnya ke arah mereka, si nelayan yang ganteng itu sama seperti saya ganteng mau menolong mereka. Dan nelayan itu bernama Ray. Lantas beliau pun langsung menaikkan Kaya dan kedua temannya ke atas kapal. Kemudian Kaya dan Tessa pun menceritakan musibah yang baru saja mereka alami kepada Ray. Setelah itu, Ray menyuruh mereka untuk tenang terlebih dahulu, sementara dirinya akan mencoba meminta bantuan lewat radio. Kemudian Kaya pun meminta pada Tessa mengambilkan teh hangat untuk diberikan pada Sander. I really need to get to the hospital. Can you call for help? Yeah, sure. I'll get some water for Xander. Are you sure? Hang in there, hang in there. Akan tetapi sudah berapa lama menunggu, si Tessa belum juga kembali. Maka dari itu Kaya mencoba masuk untuk memastikan Tessa baik-baik saja. Namun saat mau masuk, ia malah bertemu dengan Ray yang baru saja keluar dari ruangan. Di sini Ray mengatakan bahwa temanmu sedang berada di toilet. Ray juga memberitahu bahwa dirinya sudah menghubungi temannya yang merupakan seorang dokter untuk membantu kalian. Mendengar perkataan itu, Kaya mengucapkan terima kasih pada Ray karena ia sudah mau menolong, bahkan sampai memanggilkan dokter untuk mereka. Namun tiba-tiba, Gotta be careful out there. Thank you for getting us out of the water. Oh, hey, what's your name? Ray. I'm Kaya. tak disangka-sangka orang yang menolong mereka malah berbuat jahat, entah tujuannya apa. Kemudian setelah Ray ngabagap Kaya dan Tessa menggunakan bius, si bangsat ini pun memasukkan mereka ke bagian dek kapal. Sementara Sander yang menyadari ada yang tidak beres pada kedua temannya, ia pun hanya bisa pasrah karena lutut dan kepalanya terluka parah. Setelah itu, Ray pun kembali menjalankan kapal menuju lokasi pertemuan dengan partnernya. Singkat cerita, saat Kaya tersadar dari pingsannya, dirinya baru ngeh kalau mereka telah menjadi korban penculikan dan mungkin saja mereka akan dijadikan wanita pemuas nafsu. Kemudian Kaya pun membangunkan Tessa dan berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari kapal ini. Lantas Kaya pun mencoba naik ke tangga sambil meminta pertolongan.
Namun saat sedang menelusuri ruangan itu, Kaya melihat beberapa objek yang menunjukkan bahwa sebelum mereka juga ternyata sudah ada orang lain yang ikut menjadi korban penculikan. Di situ Kaya menemukan sepotong kawat. Namun ia bingung bagaimana menggunakan kawat ini untuk keluar, karena semua sistem pengunci pintu kapal tidak sama seperti pintu di rumah. Tak berselang lama datang si Ray yang membawa makanan untuk mereka. Melihat cara pemberian makanan dari Ray, Kaya pun bertanya, apa maksudnya semua ini? Apa yang kau mau? Kemana kau akan membawa kami pergi? Kaya pun terus memohon-mohon dengan mengatakan, tolong, aku punya adik kecil. Dia sangat membutuhkanku. Dia pasti sangat khawatir. Namun Ray tidak peduli dengan semua permohonan itu. Dan ia malah menjawab bahwa temanku yang merupakan seorang dokter akan tiba sebentar lagi. Jadi Ray memerintahkan Kaya dan Tessa untuk tetap tenang. Dan jangan sampai kalian bertindak macam-macam. Ini perahuku, aturanku. Jika kalian tidak mematuhinya, maka tidak ada makanan dan minuman yang akan kuberikan pada kalian. Dan jika kalian melanggar sekali lagi, maka aku tak segan-segan akan menyakitimu. Please, they're hurt badly. They need a doctor. Doctor's coming. Please, I have a little brother. He needs me. He's gonna be worried. Take your food. Please. Get down there! This is my goddamn boat. My rules. Apply once. No. Twice. No more. 3 times. I hurt you. Hey! 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 Open it! Hey! Open it! Saat menunggu kedatangan temannya, Ray mengisi waktu luang sambil ngusap, kemudian ia santap hasil pancingannya. Dan terlihat Sander dibiarkan begitu saja sambil merengit kesakitan, sementara Kaya yang mendengar suara mesin kapal lain mencoba mengetok-ngetok, berharap bisa mendapat pertolongan. Namun yang ternyata kapal tersebut adalah teman Ray yang merupakan seorang dokter. Setibanya di kapal Ray, si dokter botak Falcon yang bernama Curtis langsung tertuju ke arah Sander yang masih digeletak. Ia menyuruh Ray untuk terus memastikan bahwa Sander baik-baik saja. Kemudian Ray membawa Curtis turun ke dek kapal untuk melihat keadaan Tessa dan Kaya. Lantas Curtis pun langsung meriksa tubuh Tessa sambil mengatakan, walaupun Tessa terluka pada bagian perutnya, namun keadaannya baik-baik saja. It's okay. Come on. Chest trauma. Check for hemorrhage. Though she be but little, she is You know Shakespeare? Setelah itu, Curtis pun memberikan segepok duit kepada Ray yang ternyata orang ini merupakan dokter ahli bedah, di mana ia sering membeli orang-orang termasuk dari Ray. Ya, tujuannya hanya untuk diambil organ dalamnya dan dijual kepada yang membutuhkan. Sekarang mereka pun mulai bersiap-siap untuk mengeksekusi Sander. Namun dari semua percakapan itu ternyata terdengar oleh Kaya. Dan setelah semuanya siap, Curtis pun langsung membedah Sander di tengah lautan dan diiringi angin sepoi-sepoi. They tied him up. Kaya dan Tessa pun hanya bisa pasrah melihat temannya dieksekusi. Mau melawan pun gak bisa karena mereka sedang dikurung di dek kapal. Di ruangan itu juga Kaya melihat satu pintu yang karatan. Lantas ia pun mencoba menjebol pintu tersebut menggunakan kawat yang ia temukan tadi. Sementara Curtis yang baru saja selesai membedah tubuh Sander, terlihat dirinya sedang bersantai menikmati sunset. Dan tubuh Sander pun dibuang begitu saja di tengah lautan hingga dimakan oleh hiu kontolodon. They're saving lives across the world. Singkat cerita, malam pun poek. Sekarang kedua pria bejat ini akan melakukan pembedahan pada Tessa dan Kaya. Saat Curtis dan Ray turun ke bawah, sayangnya usaha Kaya menjebol pintu terhenti. Di sini Curtis pun terlebih dahulu memotret mereka berdua entah untuk apa. Setelah selesai memfotonya, Ray pun menarik paksa Tessa dan membawanya ke atas. Karena korban selanjutnya yang akan dibedah adalah Tessa. Kaya yang tak terima melihat sahabatnya dilakukan seperti itu, dirinya mencoba melawan. Namun apa daya, Kaya merupakan seorang wanita, mana mungkin dirinya berhasil melawan pria psikopat seperti Ray.
Kemudian setelah Tessa dibawa ke atas, lantas Kaya melanjutkan usahanya untuk menjebol pintu menggunakan kawat. Setelah sekuat tenaga membuka pintu itu, akhirnya Kaya berhasil keluar. Kemudian dirinya pun mencoba meminta pertolongan lewat radio kapal. Namun sayang tidak ada jawaban sama sekali. Tak tahu harus melakukan apa lagi, terpaksa Kaya memberanikan diri untuk menolong Tessa dengan cara apapun. Lantas Kaya pun diam-diam masuk ke dalam ruangan mesin kapal, di mana ia mencoba mencari sesuatu yang ia bisa gunakan untuk melakukan perlawanan. Setelah mencari-cari, akhirnya Kaya menemukan senapan tombak berburu ikan. Tanpa banyak omon-omon, Kaya pun berjalan perlahan-lahan mendekati Curtis yang kala itu akan membedah Tessa. Dan saat Curtis berbalik badan, Kaya pun langsung menembaknya. Tapi sayang si Curtis tidak langsung tewas. Nah, kesempatan ini Kaya pun mencoba melepaskan ikatannya. Kemudian ia pun langsung menusuk Curtis menggunakan pisau bedah hingga benar-benar modar. Tak berselang lama saat Ray keluar, dirinya hanya bisa melongo melihat temannya sudah tergeletak tak berdaya. Ray yang sadar bahwa Kaya dan Tessa berhasil keluar dari ruang dek dan melihat senapan tombaknya tergeletak, lantas ia pun merusak kapal kecil milik Curtis agar mereka tidak bisa kabur menggunakan kapal tersebut. Kemudian Ray pun mencoba mencari mereka berdua menggunakan senter, hingga akhirnya ia melihat Tessa dan Kaya sedang berenang menggunakan pelampung ke arah kapal besar milik si dokter. Dengan cepat, Ray pun segera menghidupkan kapalnya untuk mengejar mereka. Tapi beruntung sebelumnya Kaya sudah memutus kabel-kabel mesin kapal itu hingga membuat kapalnya tidak bisa menyala abangku. Kaya yang masih berenang ke arah kapal Curtis terlihat dirinya sudah sangat kelelahan ditambah kondisi tubuhnya yang terluka. Tak ada pilihan lain, Tessa pun menyuruh Kaya untuk meninggalkannya daripada kita berdua harus mati. Yah, dengan terpaksa Kaya pun meninggalkan Tessa sendirian di tengah laut. Lagi pula Tessa juga sudah memakai pelampung. Kemudian Kaya pun terus berenang sekuat tenaga ke arah kapal Curtis. Kaya, I'm sorry. Leave me. I'm not leaving you. Leave me. No, we both die. Go, Kaya. Go, Kaya. I'll come back for you. I'll come back for you. Setelah berusaha sekuat tenaga berenang, pada akhirnya sampailah Kaya di kapal milik Curtis. Sebelum masuk, Kaya sempat berteriak memanggil nama Tessa, tetapi ia tidak menyaut panggilan dari Kaya. Kemungkinan beliau sudah pingsan. Setelah itu, Kaya pun masuk ke ruang kemudi dan berusaha menyalakan mesin kapalnya. Sayang, sungguh sayang, Kaya tidak mengerti bagaimana menghidupkan kapal ini, sebab di ruang kemudi itu banyak sekali tombol. Bagaimanapun caranya, Kaya tidak menyerah begitu saja. Ia pun mencoba meminta pertolongan lewat radio. Dan alangkah beruntungnya, Kaya mendapat jawaban dari pihak penjaga pantai. Lantas mereka pun menyuruh kepada Kaya untuk mengaktifkan sistem pemancar sinyal supaya mereka bisa mengetahui di mana titik lokasi Kaya saat ini. Akan tetapi saat sedang mencari pemancarnya, perhatian Kaya teralihkan pada laptop milik Curtis, di mana pada laptop tersebut menampilkan semacam dark web atau marketplace yang memperdagangkan manusia. Bahkan anak-anak tak bersalah pun ada di daftar tersebut. Tapi yang membuat terkejut, ternyata terdapat foto Kaya dan sudah banyak yang memasang harga untuk membelinya. If you cannot find it, SAT or a device, did you locate the beacon? We were kidnapped. I don't see a beacon. Look in the store. I found a flare gun. That will only be... Setelah mencari-cari, pada akhirnya Kaya pun berhasil menemukan alat pemancar dan suar.
Kemudian Kaya pun kembali menghubungi penjaga pantai, di mana mereka menyuruh Kaya untuk menjatuhkan alat pemancarnya ke dalam air supaya pemancar itu bisa aktif. Namun tiba-tiba Kaya mendengar seseorang yang mulai masuk ke kapal. Siapa lagi kalau bukan Ray? Dengan penuh emosi dibengetna, Ray pun mulai mencari keberadaan Kaya. Walaupun Kaya sudah berusaha bersembunyi, namun tetap saja Ray berhasil menemukan keberadaan Kaya. Tanpa banyak omon-omon, Ray pun langsung menusuk perut Kaya hingga membuatnya lemas tak berdaya. Tak pasrah begitu saja, perlahan-lahan Kaya mencoba mengusap pipi Ray. Tentu saja hal itu guna mengalihkan perhatiannya. Saat ada kesempatan, Kaya pun langsung menembakkan suarnya ke arah congor Ray hingga tewas. Kaya, if you don't click the mic. Setelah itu, Kaya pun kembali melanjutkan perjuangannya sambil menahan rasa sakit akibat luka tusukan. Ia pun terus berjalan merangkak ke arah luar. Karena tidak kuat lagi, Kaya pun melempar alat pemancar sinyal itu. Namun sayang, alat itu tidak sampai jatuh ke air dan malah nyangsang alias ngait di pinggir kapal. Dengan kondisi perut tertusuk di bagian sebelah kiri, membuat Kaya harus pingsan. Namun takdir berkata lain. Arus laut dan angin yang kencang pada akhirnya membuat alat pemancar itu jatuh ke air. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat satu perahu USCG atau United States Coast Guard tiba di lokasi Kaya berada, di mana Coast Guard ini merupakan institusi atau lembaga sipil yang bertugas menjaga keamanan laut dari berbagai ancaman yang bersifat non-militer. Lantas mereka pun langsung menangani Kaya yang detak jantungnya sangat lemah. Kemudian Kaya pun segera dievakuasi dan dibawa menggunakan helikopter. Tanya itu, mereka juga berhasil menemukan Tessa yang masih terapung dengan kondisi pingsan. United Coast Guard, if anyone's in there, drop your weapon. Alright, you have a female down, parents. Ma'am, can you hear me? Got a pulse? It's on your left. Yeah, pressure. Alright, switching over to the other side. Ma'am, can you hear me? 05 max out. Crack's good. Keep going. Anthem, man overboard. Let's get her on board. Roger. All right. How long you been in the water? Hingga pada akhirnya Kaya dan Tessa pun berhasil dibawa kembali ke daratan. Ayah dan adik Kaya juga sudah menunggu di sana dan syukur alhamdulillah mereka berdua berhasil selamat. Terlihat si ayah sangat sedih melihat keadaan putrinya yang compang-camping dengan luka tusuk di perutnya. Namun ia tetap bersyukur karena putri tercintanya bisa kembali ke pelukan dengan selamat. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas sebagai penjaga pantai Bikini Bottom mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Mulyono closingan. Selamat berjuang. Sukses.